Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Chandra dengan NIM 200911650 dari kelas Sistem Informasi A, Universitas Mula Warman. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir semester, yaitu tugas akhir pemrograman berorientasi objek dengan detail tugas. Yang pertama, buatlah suatu aplikasi absensi mahasiswa menggunakan Java GUI dengan skenario atau logik sebagai berikut. Ada kasusnya, yaitu si Joni mengambil mata kuliah kalkulus, fisika dan web programming, si Aco mengambil mata kuliah kalkulus, fisika dan PBO, si Budi mengambil mata kuliah kalkulus, PBO dan web programming. Kemudian, buatlah simulasi absensi mahasiswa untuk 2 bulan dengan logik sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi terhubung ke database MySQL. Yang kedua, aplikasi dapat melakukan CRUD. Ketiga, aplikasi dapat merekapitulasi absensi mahasiswa Joni per mata kuliah per minggu dan bulan. Kemudian, aplikasi dapat merekapitulasi absensi mahasiswa secara mingguan per mata kuliah, terlihat siapa saja yang tidak hadir pada setiap mata kuliah. Kemudian yang terakhir, aplikasi dapat merekapitulasi absensi mahasiswa secara bulanan atau terlihat siapa saja yang tidak hadir pada setiap mata kuliah. Itu tadi detail daripada tugas akhir PBO. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan detail daripada database yang saya buat dengan nama absensi. Di sini terdapat 4 tabel. Yang pertama, tabel absensi, tabel login, tabel mahasiswa, dan juga tabel matkul. Nah, masing-masing daripada tabel ini akan terhubung ke aplikasi yang saya buat. Baik, selanjutnya yaitu kita masuk kepada aplikasi NetBeans. Di sini saya telah membuat sebuah project dengan nama absensi. Di sini saya mengimpортkan 2 buah library, yaitu yang pertama MySQL JDBC driver, yang kedua JCalendar. Nah, di sini saya menghubungkan database-nya dengan driver JDBC MySQL. Kemudian kita masuk kepada simulasi program. Baik, ini adalah tampilan daripada form login. Di sini saya akan mengisi data dengan NIM saya sendiri. Kemudian kita klik button login. Nah, di sini kita masuk kepada tampilan menu utama absensi. Terdapat beberapa menu. Yang pertama adalah menu home, kedua menu absensi, ketiga menu lihat absensi, keempat menu mata kuliah, kelima menu mahasiswa, dan terakhir adalah logout. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang menu mahasiswa. Di dalam menu mahasiswa terdapat 3 buah inputan. Yang pertama adalah inputan nama, kemudian NIM, dan yang terakhir ada kelas. Di sini saya akan mendemokan tentang create, read, update, dan delete. Kita tambahkan mahasiswa baru atas nama Rizky Chandra. NIM-nya 4, kelasnya adalah SIB. Kita tambah. Oke, data sudah masuk. Kemudian data ini akan kita ubah menjadi kelasnya menjadi SIA. Kemudian NIM 4 atas nama Rizky Chandra kita akan hapus. Baik, datanya sudah terhapus. Sesuai dengan soal yang diberikan oleh Bapak Yusuf, di soal tersebut kita akan menambahkan sebuah mahasiswa atas nama Joni, Aco, dan Budi. Di sini datanya telah saya inputkan dan juga sudah terhubung ke database, jadi otomatis terhubung ke database. Kita masuk kepada menu mata kuliah. Di menu mata kuliah terdapat 2 inputan data. Yang pertama nomor mata kuliah dan yang kedua adalah mata kuliahnya. Nah, di dalam soal kita diminta untuk menambahkan sebuah mata kuliah kalkulus, PBO, web programming, dan juga fisika. Di sini saya akan menambahkan mata kuliah baru, yaitu kimia. Oke, datanya sudah masuk. Kemudian datanya akan kita ubah
Oke, data berhasil diubah. Kemudian data kimia akan kita hapus dari database dan juga data di aplikasi e-absensi. Oke, data sudah terhapus. Oke, selanjutnya kita akan mendemokan ke menu absensi. Nah, di sini terdapat beberapa inputan. Yang pertama adalah NIM, nama, kelas, mata kuliah, absen, dan juga tanggal. Kita masuk kepada kasus di soal, yaitu berapa kali si Joni hadir alfa izin pada mata kuliah kalkulus, fisika, dan web programming. Nah, di sini saya telah menambahkan data-data tersebut, tetapi saya akan mencontohkan bagaimana cara menambahkan data tersebut. Untuk Joni memiliki NIM 1 atas nama Joni, kelasnya SIA, mata kuliahnya kalkulus dengan nomor mata kuliah 1, kita isi absen hadir. Tanggalnya kita isi tanggal 9 Desember 2021, kemudian kita tambah. Oke, data berhasil ditambah. Datanya masuk. Kemudian kita akan melihat berapa kali Joni hadir alfa izin pada mata kuliah kalkulus, fisika, dan juga web programming per minggu. Sini kita lihat. Untuk mahasiswa atas nama Joni, per tanggal 29 November sampai tanggal 5 Desember terdapat 1 kali izin. Begitupun selanjutnya sesuai dengan inputan per minggu. Kemudian kita cek untuk mata kuliah PBO. Kita cek. Di sini terdapat beberapa mahasiswa. Kemudian kita kembali, kita akan melihat rekap absensi per minggu. Oke, atas nama Joni pada mata kuliah kalkulus. Kita dapat melihat bersama pada tabel ini rekapan data absensi untuk mahasiswa Joni di mata kuliah kalkulus. Kemudian di mata kuliah PBO. Nah, untuk di mata kuliah PBO datanya kosong karena Joni tidak mengambil mata kuliah PBO. Kemudian masuk kepada mata kuliah web programming. Oke, kembali terlihat rekapitulasi absensi atas nama Joni. Per minggu. Kemudian untuk mata kuliah fisika juga sama. Sekarang kita akan melihat rekapitulasi mahasiswa atas nama Aco di mata kuliah kalkulus. Oke. Sudah terlihat di tabel. Kemudian untuk di mata kuliah PBO kita lihat juga sama, sudah ada datanya. Kemudian mata kuliah web programming tidak ada datanya karena Aco tidak mengambil mata kuliah tersebut. Kemudian di fisika juga sama, datanya terinput. Sekarang kita akan melihat rekapitulasi absen per bulan. Mahasiswa atas nama Joni untuk rekap absensi pada mata kuliah kalkulus kita lihat bersama, datanya sudah termasuk. Data direkap per 2 bulan. Di sini kita lihat bersama bulan 11 sampai dengan bulan Januari 2022. Untuk mata kuliah PBO tidak ada, sama seperti tadi karena Joni tidak mengambil mata kuliah PBO. Kemudian web programming terlihat datanya di sini.
Begitu juga untuk mata kuliah fisika. Sekarang kita berganti ke mahasiswa bernama Aco. Untuk di mata kuliah kalkulus, terlihat bersama di layar. Kemudian mata kuliah PBO juga sama. Web programming tidak ada karena Aco tidak mengambil mata kuliah web programming. Kemudian fisika juga terinput. Kemudian atas nama Budi. Untuk di mata kuliah PBO terinput dan web programming juga sama. Dan fisika. Oke. Untuk mahasiswa atas nama Budi tidak ada datanya di mata kuliah fisika karena Budi tidak mengambil mata kuliah tersebut. Kemudian rekap absensi per mata kuliah per bulan. Di sini kita lihat. Untuk mata kuliah PBO terlihat ada atas nama Aco dan juga Budi. Kemudian web programming. Kemudian fisika. Nah, itu tadi tentang pendemoan aplikasi e-absensi dari saya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang codingan pada menu mahasiswa. Di sini yang pertama saya mengimportkan tentang koneksi JDBC MySQL dari aplikasi ke database. Kemudian untuk menu tambah data, di sini saya memberi nama tambah mahasiswa. Pertama-tama kita akan mengkoneksikan ke database dengan query SQL, yaitu select from tabel mahasiswa, tabel yang ada di database. Dengan kondisi kita mengambil kondisinya adalah NIM. Karena NIM merupakan primary key daripada tabel mahasiswa. Kemudian yang ini adalah query untuk update mahasiswa. Ini adalah query untuk menambahkan data mahasiswa. Ini adalah perintah untuk menampilkan tabel, menampilkan data mahasiswa pada tabel. Kemudian ini adalah perintah untuk menghapus data mahasiswa dengan query delete from tabel mahasiswa dengan kondisi NIM. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang codingan menu mata kuliah. Codingan menu mata kuliah kurang lebih sama dengan menu mahasiswa, yaitu ada perintah tambah mata kuliah, lihat mata kuliah, dan juga hapus mata kuliah. Nah, pertama-tama kita akan mengambil datanya, yaitu select from tabel mata kuliah dengan kondisi nomor mata kuliah. Karena nomor mata kuliah merupakan ID primary key, merupakan primary key dari tabel mata kuliah. Kemudian yang ini adalah query untuk melakukan perintah update. Yang ini untuk melakukan tambah mata kuliah, query-nya. Kemudian paling bawah merupakan query hapus data mata kuliah dari database maupun dari aplikasi. Kemudian kita masuk ke codingan menu absensi, yaitu untuk menambah data absensi mahasiswa. Pertama-tama kita melakukan koneksi, yaitu dengan mengambil data dari tabel absensi dengan kondisi yang diambil adalah ID absensi karena merupakan primary key. Kurang lebih sama seperti perintah sebelumnya. Ada perintah update, perintah insert, dan juga perintah
delete. Kemudian saya menjelaskan tentang codingan dari menu rekapitulasi absensi per bulan ya. Nah, di sini ada yang berbeda karena di sini merupakan perintah untuk menampilkan data saja, yaitu dengan query select kemudian menghitung jumlah hadir, izin dan juga alpha dari masing-masing mahasiswa per mata kuliah. Di sini kita lihat bersama, data yang diambil adalah per bulan, per 2 bulan. Saya akan melihatkan codingannya. Oke, di sini. Dengan intervalnya adalah 2 bulan. Kurang lebih codingannya juga sama dengan codingan untuk menampilkan data rekapitulasi per minggu, karena hanya merupakan perintah menampilkan atau men-select data dari database menuju tabel yang ada di aplikasi e-absensi. Sini saya juga akan melihatkan untuk yang per minggu. Di sini bedanya, di sini dia per week atau per minggu, yang tadi per bulan. Kemudian ini untuk rekapitulasi absensi per mata kuliah per bulan, yang tadi rekapitulasi absensi per mahasiswa per mata kuliah, per minggu dan juga per bulan. Sekarang per mata kuliah. Nah, di sini yang ditampilkan hanya mahasiswa yang tidak hadir, berarti dengan kondisi izin atau alpha saja. Selebihnya mahasiswa itu hadir. Berbeda dengan kondisi yang tadi menampilkan semua data dari mahasiswa, baik kehadiran, alpha maupun izin. Di sini yang ditampilkan hanya izin dan juga alpha. Ini codingan untuk yang per bulan. Yang ini codingan untuk per minggu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk tugas ujian akhir semester kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan karena merupakan masih dalam metode pembelajaran. Sama-sama masih belajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.